Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa saya mulai, Ibu? Kedengaran, Bu, kedengaran. Sudah bisa saya mulai kah, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana pagi, Ibu. kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Kemarin habis olahraga, habis lomba dalam hari peringatan Hari Guru kemarin ya. Siapa yang menang banyak di lombanya kemarin? Lodovikus, menang lomba apa? Ibu. Hubi menang lomba apa kemarin? Oke, baik kalau begitu yang nggak ikut lomba, ya, yang nggak ikut lomba, semoga nanti di peringatan Hari Ibu bisa ikut berpartisipasi ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu akan panggil satu persatu ya. Petronella. Ya, Bu. Oke. Hilda Purnamasari. Hadir, Bu. Oke. Hubi. Hadir, Bu. Oke. Putri. Hadir, Ibu. Oke. Semuanya sudah hadir. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingatkan sekali lagi dan selalu tidak pernah lupa bahwa kita saat ini masih dalam new normal. Jadi tetap walaupun sudah tatap muka, sudah full 100%, kita tetap harus mematuhi prokes, memakai masker, dan jaga jarak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, agar selalu diberikan kesehatan. Sehat semua, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Silakan Lodovikus sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita ambil sikap berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Lodovikus. Sekarang yang piket hari ini, tolong Reni disiapkan proyektornya ya. Proses ya. Sementara. Teruskan pembelajaran sebelumnya masih dalam bab teks eksplanasi. Namun dalam pertemuan kita hari ini kita akan berlatih menulis teks eksplanasi dengan menggunakan mind mapping. Menulis teks eksplanasi bersama Ibu Devia dengan teknik mind mapping. Mind mapping biasanya kalau kalian tahu bahasa Indonesianya adalah kerangka berpikir. Pelajaran kita hari ini. Nanti setelah pembelajaran dengan metode PJBL, Project Based Learning, seperti biasanya nanti kalian akan banyak aktivitas, yaitu menulis dengan strategi mind mapping. Kalian bisa menyampaikan gagasan atau ulasan dalam bentuk teks eksplanasi secara tulis dan lisan dengan baik. Coba diingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Coba Hilda, apa yang kemarin kita sudah pelajari? Kan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi dengan mind mapping. Sudah Ibu cek LKPD kalian di pertemuan sebelumnya, dan hampir seluruh siswa sudah mempunyai nilai sempurna untuk tugas mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Sudah di pembelajaran hari ini kita akan praktek menulis teks eksplanasi. Menyusun teks eksplanasi. Coba dibaca yang pertama, langkah yang pertama apa aja, Pandu? Tentukan tema atau topik-topik teks eksplanasi. Langkah-langkahnya yaitu menentukan
Tujuan teks eksplanasi yaitu Iya. memberikan penjelasan dan pemahaman kepada peserta. Oke. Keempat, tolong dibaca Hubi. Langkah yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Kerangkanya harus lengkap, sistematis, dan sesuai struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi, Bu. Oke, baiklah. Setelah kita menyusun, kita kembangkan kerangka eksplanasi itu. Jadi, kita mulai dari bagian pendahuluan, memperkenalkan topik, harus ringkas, jelas, menarik. Setelah itu masuk ke bagian isi, kita tampilkan urutan deret penjelas, urutan sebab akibat, hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa sebelumnya, dan dampak dari peristiwa tersebut yang melahirkan atau menghasilkan peristiwa baru. Dan yang terakhir adalah bagian penutup atau interpretasi. Ini berisi simpulan atau pandangan penulis. Sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak ada. Ada pertanyaan dari penjelasan? Cukup, Bu, jelas. Oke, sekarang langkah selanjutnya. Sekarang silahkan kalian bentuk 8 kelompok. Ibu tunjuk langsung, Ibu tulis di papan tulis ya secara acak nama-nama kalian. Silahkan diperhatikan nama-nama kelompoknya. Silahkan berbaur dengan kelompok masing-masing. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke. Dovi, Sudah, Bu, kalau sudah. sekarang Ibu akan informasikan nanti kalian akan menulis dalam kelompok kalian masing-masing dengan menyusun kerangka berpikir atau peta konsep terlebih dahulu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya untuk struktur teks eksplanasi. Apa saja itu struktur teks eksplanasi? Coba Reni. Saya Buria, Oh mau ya, coba menambahkan. Hilda. Apa Hilda struktur teks eksplanasi? Ya, Bu, yang saya ingat struktur teks eksplanasi itu bagian pendahuluan, Betul. kemudian bagian isi atau deret penjelas, dan yang ketiga itu bagian penutup, Bu, atau interpretasi. Benar sekali. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi yang berisi deret penjelas, yang ketiga adalah penutup berisi interpretasi. Nah, hari ini kalian belajar menulis teks eksplanasi dengan kelompok masing-masing dengan menggunakan mind mapping atau kerangka berpikir. Sudah, mohon ditunggu sebentar ya anak-anak ya. Nomor 1, makasih Jakarta kami bilang thank you. Masuk dalam lingkaran semua satu tongkrong asik yang digital yang wajah wake it up, check it out, 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 fashion week lewat fashion week lewat check it out. Oke. Itu cerita tentang apa anak-anak? Videonya tentang apa itu tadi? Saya, Bu. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya. Reni, silakan Reni. Tadi videonya tentang apa, Ren? yang fashion festival, Bu. Benar. Kita yang festival. Benar sekali, Reni. Ada yang tahu Citayam Festival? Ada yang
tahu? Fashion show, Bu. Fashion show. Fashion show di jalanan. Betul sekali. Fashion show yang di jalanan sepanjang Sudirman ya. Kerangka berpikir atau mind mapping. Sudah terima semua ya? Sudah terlihat kerangkanya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah. Nah, Silakan dibuka kartu mind mappingnya. Nah, di dalam kartu mind mapping itu ada satu tema dan ada peta konsepnya. Kalian bekerja secara kelompok untuk mengisi mind mappingnya. Insya Allah gampang ya, karena di situ sudah ada penjelasannya. Di pembukaan, kalian sebutkan fenomena apa yang melatar belakangi tulisan kelompok kalian. Di penutup, kalian sebutkan interpretasi. Di bagian interpretasi, kalian bisa bikin kesimpulan atau saran terkait dari fenomena yang kalian ambil dalam tulisan kalian. Nah, tinggal bagian isi. Kalian harus menyesuaikan dengan tema yang kalian dapat. Hujan asap. Siapa dapat hujan asap? Pokoknya Reni ya? Bu, Oke. kelompoknya Kodofikus, Bu. terus Bu kayaknya, Bu. Ya. Ya, yang dapat geng-gengan siapa ya? Yang dapat geng di sekolah, kelompoknya siapa? Ini sekolah. Oke, semua sudah terbagi dengan tema masing-masing ya. Sebelum kegiatan kelompok dimulai, ada instruksi dari Ibu. Saya bagi LKPD sudah. Nah, nanti dalam kerja kelompok yang sudah kalian terima, ini adalah lembar penilaiannya. Sebelumnya adalah LKPD-nya. Coba disimak dengan seksama LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan Ibu beri waktu 5 menit untuk browsing, mencari materi-materi yang sesuai dengan tema-tema kalian ya. Jadi, baik kalau begitu kalian browsing untuk mengisi dalam kerangka teks eksplanasi di LKPD kalian masing-masing. Disesuaikan dengan temanya, apa bagian pendahuluan, deret penjelas, dan interpretasinya. Kemudian setelah itu nanti kalian mulai bekerja untuk menulis, dan setelah itu nanti pasti Ibu beri waktu 5 menit sudah cukup ya. Ada penampilan. Kelompok siapa yang akan tampil? Tani. Ya, Ya, Bu. saya sama Ella. Ella Oke, aja, Bu. silakan kelompok Hilda, silakan dibacakan. Sebentar saya tampilkan untuk kerangka berpikirnya Hilda ya. Nah, setelah itu kenapa harus menulis dan harus disampaikan di depan teman-teman? Maka supaya kita berlatih untuk tampil di hadapan teman-teman yang lain. Nanti akan Ibu cek pekerjaan kalian. Nah, nilai yang tertinggi dalam pertemuan selanjutnya akan tampil di depan ya, untuk mempresentasikan tulisannya Iya, Bu. di depan teman-teman dan saya sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Tidak ada ya? Sudah jelas. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai yang bagus untuk minggu depan akan tampil di depan saya. Jadi dipelajari lagi supaya lebih pede, lebih percaya diri, lebih berani lagi untuk tampil di depan teman-teman. Oke, sudah cukup ya. Sekarang silakan ketua kelas untuk Oke, Bu. memimpin doa. Terima kasih. Silakan Kodofikus untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa kita masih dalam keadaan new normal, jadi harus tetap prokes dan harus hati-hati dengan wabah yang mungkin belum kelihatan atau tidak kelihatan sama sekali.
Jadi hati-hati, salam sehat semuanya, salam kompak untuk semua kita. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Terima kasih dari Ibu Deviana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu Dian. Siang, terima kasih. Bu Cici dan kawan-kawan. Baik, pertama begini Bu Ria, saya ingin kasih aplaus dulu, apresiasi ke Bu Ria karena Bu Ria sudah berhasil memilihkan topik-topik teks eksplanasi yang sangat dekat dengan siswanya, ya. Kemudian saya yakin ketika sebuah topik itu disukai oleh calon penulis itu insya Allah akan menemukan ide dan proses menulisnya akan lebih lancar. Itu akan berbeda ketika kita disuruh menulis, dipilihkan pilihan topik yang tidak kita sukai, maka mood seorang penulis itu akan turun. Ya, jadi Bu Ria itu sudah berhasil memberikan tawaran topik-topik yang insya Allah saya yakin akan sangat disukai oleh siswanya, sehingga proses menulisnya akan terbantu, lebih lancar begitu ya Bu Ria ya. Jadi begitu untuk pemilihan medianya ya, kemudian untuk pilihan topiknya. Kemudian begini Bu Ria, saya tadi mencermati Bu Ria itu menugasi siswa untuk membaca bersuara langkah-langkah menyusun teks eksplanasi, dan itu memakan waktu Bu Ria. Ya, jadi kedisiplinan kita sebagai perancang pembelajaran dalam waktu 30 menit itu bagaimana caranya supaya pas. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran untuk semua pada saat nanti PPL, bagian-bagian atau spot-spot mana yang kira-kira nanti diprediksi akan akan memakan waktu lebih banyak, itu dipertimbangkan. Oh, jadi kalau misalkan nanti saya berencana akan menyuruh siswa untuk membaca bersuara, itu makan waktu 15 menit, maka gimana ya solusinya supaya 15 menit ini bisa saya cut menjadi hanya 3 menit atau 4 menit. Solusinya bagaimana? Misalkan saran saya, tadi yang disuruh membaca 4 orang, yang suruh membaca 1 saja Ibu. Karena itu sebenarnya esensinya pembelajaran kan bukan membaca cara menyusun teks, tetapi mempraktikkan bagaimana caranya menyusun teks eksplanasi dengan baik, gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk melatih pelafalan saja bolehlah ditunjuk 1 atau 2 siswa untuk membaca bersuara, tapi jangan menghabiskan banyak waktu di bagian itu Bu Ria. Karena sayang, esensi pembelajaran ini adalah bagaimana cara siswa belajar menulis atau menyusun teks, bukan membaca langkah-langkah menulis teks. Itu nggak Bu Ria? Baik. Itu poinnya. Baik Ibu, saya Jadi, catat. Terima kasih. Nggih. Baik. Kemudian Ibu tadi sempat menunjukkan di slide PPT tujuan ya Bu ya. Benar. Tujuan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini, misalkan redaksinya itu tidak seperti RPP, boleh loh. Misalkan bunyi tujuan pembelajaran itu kan harus sesuai kaidah A, B, C, D ya. Misalkan siswa dapat menyusun teks eksplanasi secara tepat. Itu kan bahasa kita, bahasa guru, bahasa RPP. Misalkan itu ditampilkan di slide-nya, disajikan kepada siswa dengan bahasa yang lebih luas, itu boleh loh Bapak Ibu. Yang penting esensinya adalah anak-anak bisa menangkap bahwa hari ini saya akan belajar apa. Jadi tidak perlu ditunjukkan dengan bahasa yang saklek, dengan bahasa RPP. Iya. Siswa dapat ini secara ini gitu ya. Gitu nggih? Jadi boleh ditunjukkan secara catatan saya, karena kita sebagai guru bahasa Indonesia upayakan kita menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang memang berbahasa Indonesia. Seperti tadi ada kata oke, gitu ya. Oke itu bisa kita ganti dengan apa ya Bu Ria? Baik, dengan kata baik. Baik ya, betul, dengan baik. Supaya apa? Anak-anak itu nanti akan terbiasa menggunakan bahasa yang biasa kita ajarkan gitu Bu. Jadi kalau kita sering menggunakan kata oke, nanti muridnya juga akan meniru oke ya Bu, oke. Ya. Masa ke gurunya ngomong oke gitu ya. Iya, soalnya Bu gurunya juga sering bilang oke. Nanti bisa dibalik seperti itu ya, kan anak sekarang kritis-kritis. Iya, Jadi sebisa mungkin
ketika di depan kelas ya, karena forumnya adalah semi formal, kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita sekalian mengajarkan bahasa lisan yang baik kepada siswa ya Bu Ria. Baik. Nah, kemudian sekali lagi kedisiplinan Bu Ria untuk manajemen waktu itu perlu diperhatikan ya Bu ya, karena esensinya pembelajaran ini adalah menulis. Itu yang perlu ditekankan. Nah, kemudian untuk manfaat Bu, eksplanasi ini secara umum manfaat pengetahuannya apa untuk siswa? Itu perlu disampaikan kepada siswa. Apa ya Bu ya kira-kira yang mau Ibu ajarkan kepada anak-anak? Eksplanasi ini kita sedang belajar apa sih? Tidak hanya sekedar belajar tentang teks loh, tapi tentang apa Bu? Menjelaskan fenomena itu yang terjadi. Peduli ya? Penyebabkan. Iya. Peduli terhadap fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Benar. Kenapa itu perlu diajarkan? Kenapa perlu diajarkan Bu eksplanasi kepada anak? Supaya mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih aware. Nggih, betul. Anak zaman sekarang itu kepeduliannya itu sudah parah ya. Ada orang jatuh dibiarkan, ada orang terkena musibah dibiarkan. Di negaranya sedang banjir, kira-kira mereka tergerak nggak untuk memikirkan gimana ya caranya supaya Indonesia itu tidak lagi banjir? Kan nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dari eksplanasi ini, nggih, bagaimana Bu Ria? Anak sekarang kecenderungan selama itu tidak berhubungan dengan dirinya, maka dia tidak akan memikir lebih lanjut. Nah, itulah kepedulian anak-anak zaman sekarang itu sudah berubah. Jadi sedikit demi sedikit, nggih, Bu Ria masukkan itu Bu, pembelajaran karakternya itu dimasukkan Bu. Dengan eksplanasi itu anak-anak menjadi peduli, menjadi aware, ya, menjadi lebih sayang terhadap lingkungan sekitar. Gimana ya caranya supaya tidak banjir? Bagaimana ya caranya supaya orang-orang di sekitar gunung berapi itu bisa segera menyelamatkan diri gitu. Jadi mereka punya problem solving, ya. Dari urutan sebab akibat itu mereka bisa menemukan solusi-solusi kemudian yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi tidak sekedar hanya belajar teks eksplanasi, dapat nilai, kemudian lahan unsur-unsur karakter kepada siswa. Itu saja Bu Ria. Terima kasih untuk penampilannya hari ini. Terima kasih banyak Bu Astria. Mohon maaf ya Bu. Sama-sama. Silakan untuk observer yang lain bisa mengomentari. Ya Ibu, yang rincian materinya juga sudah mengarah dari awal dan sebelumnya hingga sekarang di akhir. KBD-nya juga sudah jelas. Kemudian yang perlu saya garis bawah di sini mungkin suaranya Ibu berhubungan mungkin dengan sinyal ya, masih putus-putus terkadang. Iya Bu. Jadi belum jelas itu. Okay. Kemudian juga yang berikutnya durasi waktu, mungkin itu sama dengan Pak Triana tadi. Mungkin itu aja. Maaf. Terima kasih, Bu Ria. Terima kasih Bu Reni. Semangat. Terima kasih apresiasinya. Studionya MM Bu. Selanjutnya saya ya Bu. Monggo Bu Bi, nggih. Refleksinya Bu Ria tadi saya kira secara keseluruhan itu sudah bagus. Cuman ada satu aja tadi urutan pada saat pendahuluan. Kalau tadi dibuka dengan salam baru absen. Jadi sebaiknya sebelum mempresensi anak-anak itu berdoa dulu. Jadi setelah presensi baru berdoa. Hanya itu saja kok yang terbalik. Terus di bagian pendahuluan juga mungkin bisa ditambahkan nanti pertanyaan pemantik Bu. Okay. Jadi kalau tadi kan pemantiknya hanya mengaitkan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa. Sedangkan pemantik atau pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari itu belum disinggung. Hanya itu saja Ibu, yang lainnya sudah Terima kasih. oke. Terima kasih banyak Bu Bi atas apresiasinya.